Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Mas Semat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan soal matematika bab logaritma kelas 10. Untuk soal yang nomor 21, hasil dari 6 log 12 akar 2 ditambah 6 log akar 3 ditambah 6 log 18 min 6 log 2 dikurangi 6 log 3 sama dengan titik gitu ya. Kita perhatikan bahwasanya untuk soal 21 ini itu basisnya sama semua ya, basisnya 6 semua. Sehingga untuk soal yang nomor 21 ini bisa menggunakan sifat logaritma yang bunyinya A log X ya per Y ya akan menjadi A log X dikurangi A log Y. Ini kalau pembagian bisa menjadi pengurangan. Artinya juga sama. Kalau pengurangan bisa diubah menjadi pembagian sebaliknya. Kemudian yang berikutnya A log X dikali Y akan menjadi A log X ditambah A log Y. Artinya kalau penjumlahan bisa diubah menjadi perkalian. Sebaliknya juga kalau perkalian bisa menjadi penjumlahan gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi ini karena basisnya sama, yang penjumlahan berarti menjadi perkalian ya. Berarti 6 log dalam kurung ya 12 akar 2 ditambah 6 log 3 berarti dikali 3 dikali akar 3 ya. Terus ditambah 6 log 18 berarti dikali lagi 18 dikurangi 6 log 2 berarti per menjadi pembagian dibagi 2 dikurangi lagi 6 log 3 berarti juga menjadi pembagi dikali 3. Letaknya di bawah karena menjadi pembagi. Kita hitung. Ini bisa kita corak ya. 2 kali 3 yang bawah itu 6. 6 bisa dicorak dengan yang 18. 18 bagi 6 itu dapat 3. Gitu ya. Oke. Kemudian berarti hasilnya adalah 6 log 12 kali 3 itu 36. Kemudian akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Kemudian setelah itu triknya, karena ini basisnya 6, yang 36 sama akar 6 kita arahkan ke bilangan 6. Berarti menjadi 6 log 36 itu 6 akar 2 6 pangkat 2 dikali, sedangkan akar 6 itu adalah 6 pangkat setengah, dimana menggunakan sifat akar A kalau diubah ke bentuk pangkat itu menjadi A pangkat setengah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini akan menjadi 6 log 6 pangkat, ini menggunakan sifat ya, menggunakan sifat ini A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau perkalian seperti ini ya, bilangan pokoknya sama. Kalau kalau dikalikan pangkatnya tinggal dijumlah menjadi A pangkat M ditambah N. Masih ingat ya? Untuk bab eksponen kemarin, berarti ini akan menjadi 2 ditambah setengah. 2 tambah setengah itu hasilnya adalah 2 setengah. Ya. Oke. Nah, kemudian ini pangkatnya numerus kita pindah ke depan menjadi 2 kali setengah ya dikali 6 log 6 ya. Ini menggunakan sifat logaritma bahwasanya A log X pangkat M itu menjadi M kali A log
X gitu ya. Kemudian yang 6 log 6 ini menggunakan A log A sama dengan 1 ya. Ingat-ingat ya. Berarti 6 log 6 itu 1. Berarti 2 2,5 dikali 1 hasilnya adalah 2,5. Jawabannya berarti B yang benar gitu ya. Oke, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 23. Diketahui P sama dengan 3 log 1/125 dikali 8 log 9 dikali 5 log 64. Nilai P yang memenuhi adalah, oke, untuk trik mengerjakan soal nomor 23 ini sebagai berikut ya. Perhatikan, untuk 125 ini itu akan berkaitan dengan 5 ya. Oke, kemudian yang 64 itu akan berkaitan dengan 8. Nah, oleh karena itu, karena ini perkalian, maka bisa kita pindah ya. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan agar bisa dikerjakan dengan mudah gitu ya. Oke, berarti ini akan menjadi P sama dengan 3 log gitu ya. 1/125 dikali 5 log 64 baru dikali 8 log 9 gitu ya. Sama dengan 3 log 125 ini berarti kita arahkan menjadi bilangan 5. 125 itu 5 pangkat 125 itu 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3. Karena ini letaknya di bawah, kalau dipindah ke atas menjadi 5 pangkat negatif 3. Oke. Kemudian dikali 5 log. Nah, ini 64 ketemu 8 berarti 64 diubah menjadi 8. 64 itu 8 pangkat 2 dikali 8 log 9 itu berkaitan dengan 3 yang depan ini, maka 9 dibuat 3 pangkat 2. Oke, setelah itu yang pangkatnya numerus ya, kita pindah ke depan semua. Karena ini perkalian, bisa pindah ke depan semua langsung menjadi negatif 3 dikali 2 dikali 2 pangkat yang paling belakang, baru dikali 3 log 5 dikali 5 log 8 dikali 8 log ini 8 ya, 3 gitu ya. Berarti sama dengan negatif 3 kali 4. 2 kali 2 kan 4, berarti negatif 12 dikali gitu ya. Ini bisa kita corek ya, yang ketemu bisa kita corek. 5 ketemu 5 kita corek, 8 ketemu 8 bisa kita corek ya. Sifat logaritma bahwasanya A gitu ya, kali A log X itu akan menjadi X, karena A log A ketemu bisa dicorek. Itu sifat logaritmanya ya. Oke, berarti ini tinggal 3 log 3 log 3 gitu ya. Menggunakan sifat yang tadi, menggunakan sifat yang tadi 3 log 3 itu hasilnya berarti 1, berarti negatif 12 dikali 1 hasilnya adalah negatif 12. Jawabannya tepat adalah D gitu ya, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 22. Diketahui X sama dengan 3 log 5 ditambah 3 log 12 dikurangi 3 log 2 dikurangi 3 log 10. Sedangkan Y diketahui 5 log 7 ditambah 5 log 5 dikurangi 5 log 14 ditambah 5 log 10. Nilai dari Y per X sama dengan titik. Oke, ini kita selesaikan satu-satu. Kita cari X nya dulu ya.
X sama dengan, karena ini basisnya sama-sama 3, maka berlaku sifat ya. Seperti yang pembahasan sebelumnya, yang penjumlahan kita ubah menjadi perkalian, yang pengurangan kita ubah menjadi pembagian atau pembagi gitu ya. Berarti ini akan menjadi 3 log dalam kurung 5 dikali 12, karena 3 log 5 ditambah 3 log 12 dikurangi 3 log 2, berarti per ya, menjadi pembagi 2, dikurangi 3 log 10, berarti menjadi pembagi lagi ya, dikali 10 gitu. Berarti sama dengan gitu ya. Kita coret yang bisa kita coret, karena ilmu matematika itu suka mencorek-corek gitu ya. Oke, ini 5 sama 10 kita corek. Sama-sama dibagi 5, berarti 10 dapat 2. Oke. Kemudian 2 kali 2 4, kita bisa kita coret dengan 12. Sret, sret, sret. Berarti 12 bagi 4 itu dapat 3. Oke, gitu ya. Oke, berarti ini X-nya tinggal 3 log 3. 3 log 3 itu hasilnya 1. Paham nggih? Kemudian kita cari yang Y. Berarti Y itu akan sama dengan 5 log dalam kurung 7 dikali 5 dibagi 14 ditambah 5 log 10 lagi, berarti tempatnya di atas dikali 10 gitu nggih. Kita coret lagi aja, kita coret aja yang bisa kita coret. Berarti 14 kita coret sama 7, sama-sama dibagi 7 berarti dapat 2. 2 kita coret dengan 10, sama-sama dibagi 2 dapat yang atas 10 dapat 5. Berarti tinggal 5 kali 5 25. Berarti sama dengan 5 log 25. Triknya lagi, berarti 25 kita arahkan ke 5. Menjadi 5 log 5 pangkat 2. Kemudian pangkatnya 5 ini, pangkatnya numerus, kita pindah ke depan menjadi 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 itu 1 ya, seperti biasa, berarti 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Gitu ya. Kita langsung saja. Sehingga yang ditanyakan adalah Y per X. Y-nya itu 2, X-nya 1, berarti hasilnya adalah 2. Jawaban yang tepat berarti adalah E, gitu ya. Mudah sekali. Oke, kita mulai pembahasan lagi untuk nomor 24. Soal logaritma kelas 10. Untuk nomor 24, nilai 4 pangkat 2 log 5 ditambah 8 pangkat 2 log setengah dikurangi 256 log 2 sama dengan titik ya. Oke, kita kerjakan. Oke, kita ingat kembali dengan sifat A pangkat A log X gitu ya. Ini kalau A ketemu A maka bisa dicoret sehingga tinggal X ya. Diingat untuk sifat ini, maka untuk soal 24 ini bisa kita kerjakan dengan sifat itu. Sehingga karena ini yang atas basisnya 2, maka 4 kita buat menjadi 2 pangkat 2, kemudian 2 log 5 itu ya. Ditambah kemudian yang ini juga sama, karena yang atas ini basisnya 2, maka 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya, 2 log setengah dikurangi 2, 5, 6, ini juga kita ubah menjadi basis 2 sehingga menjadi 2 pangkat 8 log 2 gitu ya, sama dengan, kemudian kita yang 2 ini ya,
yang 2 ini kita pindah ke belakang. Yang 2 ini kita pindah ke belakang menjadi pangkatnya 5, sehingga menjadi 2 dikali 2 log 5 pangkat 2 ditambah 3-nya ini kita pindah ke belakang menjadi pangkatnya setengah. Berarti menjadi 2 kali 2 log setengah pangkat 3 min itu ya. Yang 8 ini kita pindah ke depan ya. Kita pindah ke depan menjadi 1/8 kali 2 log 2 sama dengan ini 2 ketemu 2 ya. 2 ketemu 2 kita coret seret gitu ya. Berarti tinggal 5 pangkat 2 ditambah ini juga sama, 2 ketemu 2 kita coret berarti tinggal setengah pangkat 3 ya. Ini dikurangi, ini ada 2 log 2 hasilnya 1 ya. Hasilnya 1 kali 1/8 berarti tetap masih 1/8 sama dengan, kita hitung sekarang 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 1/2 pangkat 3 itu hasilnya 1/8 dikurangi 1/8 berarti hasil akhirnya adalah 25 gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Mudah sekali. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk pembahasan nomor 25 bab logaritma matematika kelas 10 masih bersama King Mastermat. Untuk soal nomor 25, nilai dari 2 kali 3 log 1/9 ditambah 4 log 2 per 3 log 2 kali 25 log 3 kali 2 log 5. Ini trik mengerjakannya adalah sebagai berikut ya. 2 tetap dikali 3 juga tetap log. Nah yang 1/9 ini kita ubah menjadi 3 gitu ya, karena basisnya 3. Caranya adalah kalau 9 itu kan 3 pangkat 2, berarti kalau 1/9 adalah 3 pangkat negatif 2. Paham ya adik? Oke. Kemudian karena ini numerusnya 2, basisnya 4, maka basisnya kita ubah menjadi 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2 log 2 per gitu ya. Oke, 3 yang bawah 3 log 2 dikali, oke 2 itu berhubungan dengan 2 log 5, maka 2 log 5 kita pindah ke depan ya. Nggak apa-apa karena ini perkalian, maka mempunyai sifat komutatif, dibolak-balik boleh gitu ya. Berarti 2 log 5 triknya kita ubah ke depan menjadi kali 2 log 5 gitu ya, dikali baru 25 log 3. Nah 25 karena yang depannya ini numerusnya 5, biar nanti bisa dicoret, triknya adalah 25 dibuat 5. 25 itu 5 pangkat 2 log 3 gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah yang atas ini pangkatnya numerus 3 ini kita pindah ke depan menjadi negatif 2 dikali 2 gitu ya, dikali 3 log 3 ditambah gitu ya. Kemudian yang pangkatnya basis kita pindah ke depan menjadi 1/2. Diingat ya, kalau pangkatnya basis dipindah ke depan menjadi 1/4 dikali 2 log 2 per gitu ya. Kemudian yang bawah ini ada yang bisa dicoret, kita coret saja. 2 ketemu 2 corek, 5 ketemu 5 corek gitu ya. Berarti tinggal ada di sini pangkatnya basis, pangkatnya basis, pangkatnya 5 kita pindah ke depan menjadi, kita ubah dulu warnanya menjadi 1/2 ya. Menjadi 1/2
per 2 dikali tinggal 3 log 3 log 3 begitu ya. Oke, sama dengan ini hasilnya 1, 3 log 3 1, 2 log 2 juga 1, sehingga yang atas tinggal negatif 2 kali 2 itu negatif 4 ditambah setengah gitu ya, per yang bawah 3 log 3 juga 1 kali setengah, berarti tinggal setengah gitu, paham nggih? Oke, kemudian karena ini namanya pembagian bentuk pecahan, biar mudah kita ubah menjadi perkalian dengan syarat yang bawah dibalik gitu nggih. Yang bawah dibalik. Ini yang bawah kita balik menjadi 2 per 1, sorry sebentar. Kita hapus dulu. Kita balik menjadi 2 per 1 dikali negatif 4 ditambah setengah. Itu nggih. Berarti hasilnya adalah 2 per 1 sama saja 2. 2 kali negatif 4 itu negatif 8 gitu ya. 2 dikali setengah ditambah ini. 2 dikali setengah hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 8 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 7 gitu ya. Oke, berarti jawabannya tepat adalah C gitu ya adik-adik, mudah sekali.